Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan dan menjelaskan materi kami, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kelompok kami diantaranya ada saya sendiri, Putri Sinta Rahmawati, Raihatul Munawaroh, Lukmanul Hakim, Sylvia Rahma, dan Afifah Nabila Nurdianti. Baik, untuk yang pertama, materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kualitatif, yaitu pertama ada wawancara. Yaitu wawancara itu kan interaksi gitu ya, interaksi antara dua orang atau lebih, yang dimana itu merupakan pengumpulan informasi, yaitu dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian gitu ya. Nah, pada zaman sekarang itu kan sudah maju gitu ya, udah serba teknologi, jadinya wawancara tuh gak harus interaksi langsung, tetapi juga bisa secara jarak jauh, yaitu dengan melalui media telekomunikasi. Karena pada hakikatnya wawancara sendiri itu merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian gitu. Atau juga bisa disebut proses pembuktian terhadap informasi keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Untuk wawancara sendiri agar efektif, terdapat beberapa tahapan agar tahapan tersebut berguna untuk wawancara itu tertata gitu ya, tertata lebih rapi dan kembali ke awal, yaitu efektif gitu. Yang pertama ada mengenalkan diri. Misalnya saya sebagai peneliti atau yang mewawancarai, saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya saya Putri Sinta Rahmawati, misal nama, terus ada instansi, terus organisasi apa gitu. Terus yang kedua menjelaskan maksud kedatangan. Maksudnya di sini menjelaskan maksud kedatangan. Kita penelitian tuh mau meneliti tentang apa gitu, tema apa yang akan dibahas dalam penelitian atau wawancara tanya jawab ini gitu. Terus yang nomor 3 menjelaskan materi wawancara. Yang nomor 4 adalah mengajukan pertanyaan. Nah, jadinya kita tuh sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan dalam sebuah penelitian itu. Nah, selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa kiat atau beberapa cara, yaitu 1. Menciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang. Nah, di sini menciptakan suasana yang tidak monoton gitu. Wah, ini bosen, kalau bosen tuh pasti seorang informan tuh bakal kadang mengerti, kadang bingung akan pertanyaan si pewawancara tersebut. Makanya kita menciptakan suasana yang kondusif, yang tidak tegang gitu. Terus yang kedua, cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan. Nah, agar mencari waktu dan tempat yang sudah disepakati agar si informan tersebut tidak terburu-buru saat diwawancarai. Lalu yang ketiga, yaitu mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga yang serius. Terus yang keempat, bersikap hormat dan ramah terhadap informan. Nah, walaupun kita menciptakan suasana yang kondusif tadi, tidak tegang gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sang informan. Terus yang kelima, tidak menyangkal informasi yang diberikan informan. 6, yaitu tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian. Jadinya kita menanya tuh tidak melenceng dari temanya, seperti itu. Terus yang nomor 7, tidak bersifat menggurui terhadap informan. Nomor 8, tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah. Dan nomor 9, sebaiknya dilakukan secara sendiri gitu. Ini sebaiknya gitu.
Terus nomor 10 yaitu ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap gitu. Jadi mungkin teman-teman mengetahui beberapa jenis wawancara, namun setidaknya ada dua jenis wawancara, yaitu pertama wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Terus yang nomor 2, wawancara terarah, yaitu interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah ini memiliki kelemahan, yaitu suasana tidak hidup. Terus, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku seperti itu. Adapun dalam praktik juga sering terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang memuaskan gitu ya. Jika ini terjadi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara lebih spesifik. Nah, selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab tidak tahu. Nah, ada nih menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi, jika terjadi jawaban tidak tahu, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak lekas-lekas pindah ke pertanyaan lain. Nah, karena makna tidak tahu mengandung beberapa arti, yaitu nomor 1, informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk menghindari jawaban tidak mengerti, dia menjawab tidak tahu gitu. Jadinya sang informan tuh bukan menjawab karena ketidakmengertiannya atas pertanyaan tersebut. Informan tuh jadi menjawab tidak tahu, bukan tidak mengerti. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Terus yang kedua, informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman, dia menjawab tidak tahu. Nomor 3, pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan. Nah, sehingga jawaban tidak tahu dianggap lebih aman. Nomor 4, informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi karena itu, jawaban tidak tahu merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada observasi. Nah, observasi ini bisa didefinisikan dengan kegiatan meneliti dalam memperhatikan objek penelitian. Nah, tujuan utama dari observasi ini yaitu mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kelebihan metode observasi ini yaitu untuk melihat kegiatan sehari-hari informan secara langsung, fleksibilitas waktu dan tempat yang cocok bagi individu yang tidak memiliki jadwal yang padat, dan kemampuan untuk mencatat beberapa kejadian secara bersamaan. Teknik observasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi partisipasi dan juga teknik observasi non-partisipasi. Nah, dalam teknik partisipasi ini, peneliti hadir di tengah-tengah informan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sambil mencatat informasi yang diperlukan. Kehadiran peneliti diketahui oleh semua pihak, sehingga observasi ini bersifat terbuka. Yang kedua yaitu observasi non-partisipasi. Observasi ini dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Observasi dilakukan dari jarak jauh antara peneliti dan informan yang berada di tempat yang berbeda. Selain observasi, yaitu ada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Nah, melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, seperti tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Adapun kelebihan penggunaan metode dokumentasi dalam
penelitian antara lain yang pertama yaitu memberikan gambaran informasi tentang informan pada masa lampau yang terekam atau didokumentasikan. Yang kedua yaitu menyajikan informasi mengenai hubungan masa lampau dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, merekam berbagai jenis data seperti identitas orang tua, kondisi dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikologis, prestasi belajar, data pendidikan, dan juga data kesehatan jasmani. Ada beberapa bentuk sumber dokumen dalam metode dokumentasi, yaitu dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, dokumen sekunder. Nah, dokumen resmi ini dokumen atau berkas yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga seperti rapot, nilai akhir, dan arsip sejarah. Dan yang kedua yaitu ada dokumen tidak resmi. Dokumen yang tidak resmi ini diperoleh dari sumber yang tidak resmi tetapi memberikan informasi penting terkait suatu kejadian. Yang ketiga yaitu ada dokumen primer. Dokumen primer yaitu dokumen yang diperoleh dari sumber yang sah seperti orang yang menjadi informan dalam penelitian. Dokumen primer ini memiliki nilai keaslian yang lebih tinggi daripada dokumen lainnya. Yang terakhir yaitu ada dokumen sekunder. Dokumen ini diperoleh dari sumber selain yang sah seperti orang lain atau berbagai media seperti surat kabar, laporan penelitian, makalah, publikasi lainnya. Dokumen sekunder ini tidak memiliki tingkat keaslian sebesar dokumen primer. Teknik dalam penelitian kualitatif selanjutnya yaitu ada FGD. Apa itu FGD? Yaitu Focus Group Discussion. Maksudnya yaitu bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Nah, bisa juga didefinisikan dengan salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi itu dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Nah, adapun tujuan dari FGD tersebut yaitu untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, teknik ini digunakan tujuannya tuh untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Nah, FGD ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Nah, adapun pelaksanaan FGD yaitu ada waktu, tempat, dan langkah-langkahnya. Nah, waktu ini biasanya dilangsungkan selama 60 sampai 120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali. Frekuensi tergantung pada kebutuhan penelitian, sumber dana, kebutuhan pembaruan informasi, serta seberapa mampu dan cepat pola peserta terbaca. Jika respon yang terjadi telah jenuh, artinya tidak ada yang terbarukan, maka jumlah sesi bisa diakhiri. Gitu. Sesi yang pertama biasanya lebih lama jika dibandingkan sesi berikutnya, ya karena semua informasi masih baru. Gitu. Disarankan paling tidak harus ada 2 sesi dalam satu babak FGD. Yang selanjutnya yaitu tempat. Nah, jadi tempatnya tuh harus netral gitu. Maksudnya memungkinkan partisipan itu dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau metodologi. Nah, pertama tuh ada persiapan FGD, yaitu menentukan jumlah kelompok FGD. Nah, minimal ada 2 kelompok pada tiap kategori. Misalnya, melaksanakan 2 kelompok pada tiap-tiap segmen populasi seperti kelompok pengguna posyandu atau yang kelompok non-pengguna. Kelompok laki-laki dan kelompok wanita seperti itu. Terus ada bahasan
kelompok bervariasi. Terus sampai tidak ada informasi baru. Selanjutnya ada makna dalam letak geografis. Nah, yang kedua ada menentukan komposisi kelompok FGD. Nah, maksudnya yaitu mengelompokkan gitu. Misal yang ini misal yang kelas sosial. Nah, kelas sosialnya itu kan berbeda-beda. Nah, kita menentukan yang kelas sosialnya itu yang sama gitu agar menghindari terjadinya ketimpangan. Nah, ada kelas sosial, status hidup, status spesifik tertentu, teknik keahlian, perbedaan budaya, dan jenis kelamin. Terus yang ketiga ada menentukan tempat diskusi FGD. Nah, jadi kita menentukan tempat di mana peserta tuh akan merasa aman, nyaman, lingkungan yang netral, terus mudah dicapai peserta, maksudnya lokasi tidak terlalu jauh atau kesepakatan dengan peserta tersebut. Terus one way mirror screen, maksudnya di negara-negara maju gitu. FGD dilaksanakan di ruang kaca satu arah di mana selama diskusi berlangsung dapat diobservasi oleh pihak luar, dalam hal ini peneliti. Tanpa diketahui oleh peserta diskusi sehingga tidak memengaruhi tanggapan yang diberikan. Nah, yang keempat ada pengaturan tempat duduk. Ada menghindari pengurutan status, memungkinkan fasilitator bertatap mata dengan peserta, dan jarak yang sama antara fasilitator dengan tiap peserta. Yang kelima ada menyiapkan undangan. Seperti menjelaskan kepada calon peserta mengenai lembaga yang mengadakan penelitian. Terus menjelaskan rencana dan meminta calon peserta untuk berpartisipasi, memberitahu tanggal, waktu, tempat. Terus apabila tidak mau atau tidak dapat datang, maka ditekankan pentingnya kontribusi orang tersebut. Jika tetap menolak, tetap ucapkan terima kasih, seperti itu. Terus ada jika orang tersebut mau datang, maka beritahukan kepada kembali tentang hari, jam, tempat, dan sebagainya. Terus yang keenam ada menyiapkan fasilitator. Yang ketujuh ada menyiapkan pencatat atau notulen dalam FGD tersebut. Itu yang pertama mengenai yang ditulis ini ya. Yang ditulis lengkap meliputi ada tanggal pertemuan, waktu mulai dan waktu selesai. Terus nama lingkungan dan catatan singkat mengenai lingkungan tersebut serta informasi lain yang mungkin dapat memengaruhi aktivitas peserta. Ada tempat pertemuan dan catatan ringkas mengenai tempat, sejauh mana tempat tersebut memengaruhi peserta. Terus ada jumlah peserta, misalnya meliputi jenis kelaminnya, umur, pendidikan, dan lain-lain. Terus deskripsi umum mengenai dinamika kelompok. Ada pencatat menuliskan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa lokal oleh peserta. Terus pencatat memperingatkan kepada fasilitator kalau ada pertanyaan yang terlupakan atau juga mengusulkan pertanyaan yang baru. Terus pencatat dapat meminta peserta untuk mengulangi komentarnya apabila fasilitator tidak dapat mendengarkan komentar peserta tersebut karena sedang mendengarkan komentar peserta yang lainnya. Terus yang kedelapan ada menyiapkan perlengkapan FGD. Nah, selanjutnya yaitu pembukaan FGD, yaitu fasilitator perlu memperhatikan hal-hal ini ya. Yang pertama ada memperkenalkan diri, serta nama pencatat dan peranan masing-masing. Kedua, memberi penjelasan dan tujuan diadakan FGD tersebut. Yang nomor 3, meminta peserta memperkenalkan diri. Seperlunya aja atau yang penting-penting saja. Nah, terus nomor 4, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk memberikan ceramah, tetapi
untuk mengumpulkan pendapat dari peserta. Nomor 5, menekankan bahwa fasilitator membutuhkan pendapat dari semua peserta yang sangat penting. Terus yang keenam, menjelaskan bahwa pada waktu fasilitator mengajukan pertanyaan, jangan berebutan menjawab pada waktu yang bersamaan. Nomor 7, memulai pertemuan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum yang tidak berkaitan dengan topik diskusi. Nah, pelaksanaan atau teknik pengolahan FGD yaitu ada klarifikasi, maksudnya yaitu sesudah peserta menjawab pertanyaan, fasilitator dapat mengulangi jawabannya gitu. Terus ada reorientasi, ada peserta yang dominan. Apabila ada peserta yang dominan, maka fasilitator harus lebih banyak memperhatikan peserta lain agar supaya mereka lebih berpartisipasi. Terus peserta yang diam juga, agar peserta yang diam tersebut mau berpartisipasi, maka sebaiknya memberikan perhatian yang banyak kepadanya. Misalnya dengan selalu menyebut namanya atau mengajukan pertanyaan. Terus yang nomor 5, menggunakan gambar atau foto. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Secara singkat, angket ini adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data dari sumber data responden. Dengan kata lain, kuesioner adalah lembaran pertanyaan di mana pertanyaan tersebut terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, atau bisa juga kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan terbuka adalah jawabannya itu sesuai dengan jawaban yang diutarakan responden, sedangkan pertanyaan tertutup itu jawabannya bisa iya atau tidak, atau juga setuju atau tidak. Jadi terpaku atau tidak bisa dikembangkan alasan mengapa memilih iya atau tidak, seperti itu. Sebelum menyusun daftar pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama kejelasan tentang konsep operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Kemudian pertanyaan yang disusun hendaknya relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga harus relevan dengan atau bagi responden. Kemudian pertanyaan yang disusun harus objektif dan dengan responden yang lain tidak terlalu berbeda dalam menafsirkan pertanyaan yang sama. Kemudian selain itu ada 3 hal di atas. Ada hal lain yang harus diperhatikan juga. Yang pertama jenis pertanyaan, kemudian yang kedua bentuk pertanyaan, yang selanjutnya yaitu isi pertanyaan dan urutan pertanyaan. Yang pertama jenis pertanyaan, pertanyaan tentang fakta, di mana pertanyaan tersebut misalnya identitas diri, kemudian agama, umur, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan tentang pendapat atau opini, kemudian ada juga pertanyaan tentang informasi atau pengetahuan, misalnya berapa jumlah penduduk di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan tentang persepsi disajikan itu cukup jelas, jadi responden itu dalam mengisi tidak memerlukan waktu yang lama untuk memahami dan mempersiapkan jawaban yang akan dikirimkan kepada atau yang akan dituliskan kepada tes tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu urutan pertanyaan. Dimulai pertanyaan yang paling mudah, kemudian disusul oleh pertanyaan yang agak sulit, kemudian baru dilanjutkan oleh pertanyaan yang sulit, seperti itu. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya yaitu tes atau evaluasi. Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur perilaku atau kinerja individu. Alat ukur ini dapat berupa pertanyaan yang diajukan pada tiap individu yang menuntut penemuan tugas-tugas kognitif.
Kemudian respon atau jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan tersebut diberi nilai angka yang mencerminkan karakteristik subjek. Tugas kognitif ini mungkin bisa difokuskan pada apa yang telah diketahui seseorang, itu pencapaian, dan apa yang telah dipelajari seseorang atau kemampuan, dan apa yang telah dipilih seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat modern, testing merupakan suatu hal yang mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk membantu pembuatan keputusan. Tes telah digunakan secara meluas tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga dalam bidang lain seperti pekerjaan, industri, klinik jiwa, dan lainnya. Tujuannya dapat bermacam-macam sesuai dengan konteksnya, seperti evaluasi diagnostik, seleksi penempatan, atau promosi. Terdapat juga tes yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa manusia mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, kepribadian, minat, dan juga perilaku, dan bahwa perbedaan tersebut dapat diukur dengan cara tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai tes. Yang pertama ada tes normatif dan kriteria. Dalam tes normatif, penafsiran skor individu dikaitkan dengan suatu perbandingan dengan skor yang diperoleh individu lain dalam kelompoknya. Kemudian skor yang dilaporkan biasanya dalam bentuk persentil untuk menunjukkan di mana kedudukan individu dalam kaitannya dengan subjek lain. Arti dari skor tersebut tidak untuk menunjukkan jumlah absolut perilaku atau kinerja yang dimiliki subjek. Dengan demikian, tujuan utama dari tes normatif ini adalah untuk membedakan skor yang diperoleh oleh individu. Yang kedua ada tes terstandar. Nah, jenis tes ini merupakan tes yang dirancang dan dilaksanakan secara hati-hati dan profesional, yang menggunakan petunjuk dan kondisi terstandar serta sampel yang representatif sebagai norma. Karena pada umumnya tes terstandar ini dibuat secara komersial, sehingga penggunaannya pun sangat luas dan untuk tujuan yang bervariasi. Yang ketiga ada tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini merupakan jenis tes yang didesain untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki seseorang. Tes ini juga bisa digunakan untuk memprediksi kinerja di masa mendatang sebagai kriteria. Yang terakhir ada tes pencapaian. Nah, tes ini berbeda dengan tes kemampuan dasar karena tes pencapaian dirancang untuk mengukur hasil belajar, dan oleh karena itu selalu dikaitkan dengan bidang studi yang dipelajari di sekolah. Nah, tes pencapaian ini digunakan untuk mengukur apa yang telah dicapai oleh subjek. Selanjutnya yaitu metode dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Contohnya seperti surat perintah 11 Maret. Misalnya adalah dokumen politik yang tercatat peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Biro Pusat Statistik adalah dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Jurnal dalam bidang keilmuan tertentu termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Bahkan literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.